Shalom semuanya. Kita memasuki bulan Februari, saudara. Tentu saja selain Valentine, kita juga ada pencoblosan. Dan gereja tidak mengarahkan saudara untuk ke satu pasangan calon. Tetapi jangan golput, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita harus menghargai kedaulatan dan pilihan Tuhan. Pada saat seseorang yang jadi itu bukan pilihan kita, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas si A itu, saudara. Bahkan kemarin saya podcast dengan seorang hamba Tuhan dan dia berkata bahwa seandainya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang jahat, tetap ada maksud Tuhan di balik itu. Yang jadi pertanyaan adalah, apa dan bagaimana peran kita sebagai anak Tuhan untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Nah gitu ya. Jadi gereja netral, tapi gereja harus menyuarakan bahwa jangan golput karena Tuhan melalui pemerintah sudah menyediakan sarana untuk kita bisa memilih. Jadi kalau masih di luar kota gitu bisa ke KPU gitu ya, untuk bisa memilih atau bisa nanti memilih kalau KTP-nya luar kota. Saya pribadi KTP-nya sudah di Wiyung, saudara, Wiyung City gitu ya, tapi TPS-nya masih di Tangerang. Nah, untung ada seorang Yosua yang ini gimana? Nah, dia membalas, datang aja pastor, jam 11 gitu. Untuk pemilih khusus gitu ya. Hari ini kita akan berbicara dan melanjutkan eksposisi kita dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Minggu lalu kita Filipi 1 ayat 1 sampai 2. Nanti minggu depan Pastor Markus Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Ya betul ya. Dan kita mau terus belajar firman Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita mau, tetapi berdasarkan apa yang firman Tuhan ingin katakan. Kenapa kita memilih surat Filipi, saudara? Karena surat Filipi adalah surat penggembalaan, saudara. Judul khotbah pada hari ini adalah Kristus Sukacitaku. Hari-hari ini sangat susah, saudara, mendapatkan sukacita. Ada aja yang kita komplainin, saudara. Tapi saya mau berterima kasih kepada tim office Vira. Tadi saya bersukacita loh pada saat buka anggur itu nggak susah. Biasanya saya harus buka di situ, kadang-kadang Pastor Markus pernah bantuin. Begitu susahnya, kita susah untuk bersukacita. Karena apa? Karena fokus kita adalah sukacita yang dunia tawarkan. Dan hari ini kita mau belajar, saudara, dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya bacakan, nanti kita akan baca sama-sama di ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah ya. Mohon maaf ya, presenternya agak centil jadi keluar masuk gitu tulisannya. Nanti kita perbaiki sama-sama. Background dari teks ini adalah bagaimana seorang Paulus di penjara, tetapi dia tetap sukacita, dia tetap bersyukur, dan dia tetap percaya walau sedang di penjara dan menderita. Dan ini tergambar dengan bagaimana tulisan-tulisan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi mencerminkan sukacita, bersyukur, tetap percaya. Oleh sebab itu banyak mungkin yang mengalami hal ini, bahwa gimana saya bisa bersukacita, bagaimana saya bisa bersyukur kalau sedang ada masalah, sedang menderita, sedang banyak pergumulan hidup. Nah, hari ini adalah contoh bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Kristus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saudara. Seringkali kita sukacita dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Padahal yang disebutkan oleh Paulus adalah sukacita yang Kristus ada dalam diri kita. Kristus menjadi sukacita kita. Hari-hari ini kita meyakini bahwa sukacita yang didapat itu adalah sukacita berupa uang, kekuasaan, karir, pencapaian, jodoh, sesuatu yang berkat duniawi. Dan gereja tidak anti hal seperti ini. Gereja bahkan mendorong saudara sekalian untuk mencapai pencapaian, memiliki keuangan yang sehat, memiliki karir yang baik. Karena apa? Dengan hal seperti itu kita dapat menjadi berkat di luar sana, menjadi terang dan saksi Kristus. Jadi jangan dikira kita berkata bahwa duniawi itu uang atau apa kita anti, enggak. Justru melalui hal itu kita bisa menjadi terang dan garam. Tetapi kita harus sadar bahwa sukacita kita jangan kita taruh kepada hal-hal seperti itu. Kenapa? Ada satu artis, saudara, mungkin dia adalah Asian American pertama yang sukses di Amerika, saudara, yaitu Coco Lee dengan artis Parasite namanya Lee Seung Kyun. Benar nggak? Benar kan teman-teman K-popers ini? Lee Seung Kyun. Tapi saya tahu filmnya Parasite sangat laris dan mendapatkan Oscar kalau nggak salah. Film Asia pertama yang mendapatkan Oscar. Dan masih banyak orang lain yang memiliki uang, kuasa, karir, pencapaian. Yang mana kita pikir mereka mendapatkan sukacita, yang mana kita dambakan juga. Tetapi akhir dari keduanya adalah mereka mati karena bunuh diri. Coco Lee dan Lee Seung Kyun ini mati bunuh diri. Salomo, seorang raja kaya raya dengan 700 istri dan 300 gundik pun berkata semuanya sia-sia. Karena di dunia ini tidak ada yang baru. Tadi pagi saya katakan kalau Salomo membuat KKR, nggak perlu ngundang orang, saudara. Cukup aja istri dan gundiknya udah 1000, saudara. Gundiknya 300, istrinya 700. Kadang-kadang dunia nggak adil. Di satu sisi banyak orang yang susah jodoh, tetapi Salomo, saudara, diambil semua. Bahkan dia nggak bisa ingat tuh. Karena apa? Kalau mau menemui istri yang pertama dia harus nunggu 2 tahun untuk mendapatkan istri. Alexander the Great berkata, sambil menangis di tendanya, dia berkata, tidak ada lagi daerah yang bisa kukuasai. Padahal dia udah banyak daerah yang dikuasai oleh Yunani pada saat itu. Dia bilang, tidak ada yang bisa aku kuasai. Kenapa, saudara? Karena Tuhan-Tuhan duniawi mereka itu, yaitu kekuasaan, uang dan lain-lain, tidak bisa memberikan sukacita sejati. Tetapi ada seorang yang bernama Paulus di penjara
di tengah kota Roma yang begitu metropolitan saat itu. Tetapi walaupun di penjara, dia menjadi orang yang paling sukacita di Roma, saudara. Kenapa? Karena dia memiliki sukacita Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Dari mana sumber sukacita kita? Dari mana sumber sukacita kita? Apakah hal-hal yang duniawi yang mana tidak akan bisa sejati, saudara? Gampang, saudara. iPad saya ini saya beli 2021, saudara. Mungkin. Pertama saya beli, wah, saya lapin terus, saudara. Waduh, nggak boleh lecet. Nggak boleh tuh saya taruh di meja. Langsung saya harus pakai tisu dulu, saya taruh, saudara. Setelah 2 bulan, saudara, atau 3 bulan, ya udahlah, kalau bisa ya taruh di situ dulu. Pernah ketinggalan di gereja, saudara. Karena sumber sukacitanya berasal dari hal fana atau duniawi. Saya berdoa supaya sukacita kita adalah Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Kekal di hati kita. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengenai ayat-ayat di Filipi 1 ayat 3-11 yang mana berbicara mengenai sukacita. Jika kita punya sukacita Kristus, maka apa yang terjadi? Minimal ada 3 hal, saudara, yang terjadi. Yang pertama, sukacita Kristus terpancar dalam kerohanian kita. Yang kedua, sukacita Kristus menyadarkan kita akan karyanya. Yang ketiga, sukacita Kristus memampukan kita untuk mengasihi sesama. Yang pertama, sukacita Kristus terpancar dalam kerohanian kita. Katakan sama-sama, kerohanian. Saudara, dalam Filipi 1 ayat 3-5 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Dan aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi saudara, karena Paulus memiliki sukacita, maka dia berdoa, maka dia bersekutu. Sehingga itu hasil dari kerohaniannya dia. Filipi 9 ayat 11 dikatakan, inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan memuliakan dan memuji Allah. Pada saat kita memiliki kasih karunia, memiliki sukacita Kristus, ada satu yang nampak, saudara, yaitu apa? Bahwa kerohanian kita akan menjadi meningkat. Itu terlihat dari mana? Dari doa. Yang saya ingatkan di sini, jangan lupa doa. Kerohanian kita meningkat karena apa? Karena sukacita Kristus, dan itu dimanifestasikan dengan berdoa. Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ayat 3 ini kan suka dipakai pas Valentine ya, gombal-gombalin gitu ya. Kasih status. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan selalu berdoa dengan sukacita. Waduh, udah kelepek-kelepek. Dia nggak tahu Paulus nulisnya di penjara, dalam penderitaan, tetapi dia tetap sukacita. Spiritnya, pada saat sukacita Kristus ada dalam diri kita, kerohanian kita meningkat. Salah satu tandanya yang diberikan Paulus adalah dia berdoa. Iman kita naik sehingga kerohanian kita meningkat, saudara. Oleh sebab itu, mari kita ajarkan kepada keluarga kita mengenai sukacita ini sehingga terlihat dari doa. Saya enggak ngomong, ayo rajin doa.
Kita ingat doa aja dulu. Kita itu kadang-kala ada yang malu berdoa makan, saudara. Kan yang lain nggak berdoa, aku nggak. Sehingga apa? Dia berdoa dengan kecepatan masing-masing. Dia doa, amin. Jadi nggak perlu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berdoa dengan kecepatan masing-masing. Doa itu penting, saudara. Doalah untuk segala hal. Tapi kita tidak bisa punya kesadaran berdoa kalau keimanan kita nggak meningkat. Dan keimanan kita nggak akan meningkat kalau kita nggak punya Kristus yang menimbulkan sukacita dalam diri kita. Saudara, ada seorang anak tinggal sama kakek neneknya dan dia pengen mobil-mobilan. Dia sama kakaknya tinggal sama neneknya, dia pengen mobil-mobilan si adik. Lalu dia malam-malam dia berdoa dengan suara keras. Tuhan, aku berdoa agar Tuhan mengabulkan doaku. Aku minta mobil-mobilan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu kakaknya bilang, kamu kayak doa Tuhan kita Tuhan yang tuli aja. Dia bilang gitu. Iya sih, Tuhan gak tuli, cuman kakek sama nenek yang agak tuli. Sehingga apa? Supaya kedengeran, saudara. Kerohanian kita meningkat, saudara. Tidak hanya itu. Pada saat kita bersuka cita, persekutuan kita dalam kesetiaan Injil terus meningkat juga. Karena sukacita, maka kerohanian kita bertumbuh sehingga kesetiaan akan Injil terbentuk. Oleh sebab itu, mari kita memilih pergaulan, saudara, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak setia. Tapi bergaulah dengan orang yang setia terhadap Injil. Beda pada saat kita mau menjangkau ya. Jadi jangan dicampur aduk. Terutama untuk orang yang setia kepada Yesus. Oleh sebab itu kita harus bersuka cita. Karena pada hari-hari ini banyak yang setia terhadap Yesus karena mereka mau berkat dan kesembuhannya. Sehingga pada saat berkat dan kesembuhan itu tidak terjadi, maka dia berubah tidak setia dan komplain. Kenapa? Karena kita seringkali diajarkan untuk kita percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus, tapi kita tidak pernah diajarkan untuk percaya kepada pribadinya, yaitu Yesus sendiri. Saya bersuka cita karena dikelilingi oleh orang-orang yang setia terhadap pelayanan dan terhadap Injil. Saya katakan dulu, saya dulu adalah orang yang sombong, merasa paling bisa, merasa khotbah paling benar. Kalau ada orang khotbah paling benar, nggak ada bagusnya. Mama saya itu tukang masak, saudara. Nah, ada kecenderungan itu. Dia kalau nyicipin masakan orang, nggak enak ini, nggak enak ini. Tetapi dalam konteks saya berkhotbah, pada saat perenungan demi perenungan saya renungkan, saya akan bersuka cita, saudara, pada saat ada orang yang setia memberitakan firman Tuhan. Orang yang setia memberitakan Injil, saudara. Karena apa? Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Selain itu, pada saat kita bersuka cita dan kita memiliki sukacita Kristus, kita dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 9 dan 11, dikatakan pengetahuan dan pengertian, memilih apa yang baik, dapat memilih apa yang baik. Kita hidup suci dan tak bercacat, sehingga menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sukacita itu memampukan kita untuk kita hidup berkenan. Sekarang saya mau tanya, mana ada orang sukacita tapi orang jahat? Bukan orang happy ya, tapi orang jahat. Wah, saya bersuka cita. Kalau bisa saya mau kempesin bannya Yulio nanti. Nggak ada orang bersuka cita, tapi jahat. Tapi tidak berkenan. Semua orang yang bersuka cita pasti menghasilkan hidup yang berkenan. Karena apa? Karena sukacita. Karena kita memiliki Yesus. Saya kenal seseorang yang baru kecelakaan, saudara. Udah ikut Tuhan lama, baru kecelakaan, beberapa tulangnya patah. Pada saat saya datang, saya bilang, bro,
kalau aku sembuh aku mau melayani bro. Bener, aku mau melayani. Oh ya udah, nanti kita melayani ya. Udah sembuh. Tebak-tebak, apa? Lupa. Kenapa? Karena dia mau melayani akibat dia rasa takut, akibat rasa bersalah, bukan karena sukacita, saudara. Sukacita kita karena kita memiliki Yesus. Yang kedua, sukacita Kristus menyadarkan kita akan karyanya, saudara. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 6 sampai 7. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberitakan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Pada saat kita memiliki sukacita Kristus, itu menyadarkan kita akan karyanya dalam hidup kita. Sehingga kita fokus kepada karya agung Yesus, bukan kepada hal-hal duniawi. Sekali lagi, kita bukan anti hal-hal duniawi karena Tuhan bisa kita permuliakan dengan hal itu. Tetapi fokus kita harus kepada Yesus. Kenapa, saudara? Saat kita duduk saat ini, kalau kita baca Filipi 1 ayat 6, saudara, bahwa Tuhan terus bekerja, Yesus terus bekerja, berkarya dalam hidup kita, melalui karya keselamatannya, terus bekerja. Sehingga pada saat kita berkata Tuhan gak ada, Tuhan meninggalkan saya, maka dia tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita terus menerus sampai pada kesudahannya. Makanya saat Yesus bekerja dalam hidup kita, lalu kita berkata, wah bosan aku gereja-gerejaan, bosan aku firman Tuhan terus, maka kita tidak menghargai karya agung Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saja kita paham betapa kasih Yesus untuk kita, maka sukacita itu meluap dalam diri kita dan kita sadar akan karyanya, sehingga kita dapat merespon gereja, merespon firman Tuhan dengan benar. Makanya fokuslah kepada karya Kristus dan perenungan akan masa depan kita. Harusnya perenungan masa depan kita tidak hanya didominasi oleh hal-hal duniawi. Kapan saya mau beli BMW, kapan saya mau beli villa, kapan mau beli private jet, kapan saya bisa nonton BTS, kapan saya bisa nonton Blackpink. Boleh, saudara, tapi didominasi dengan hal-hal surgawi karya Kristus. Bagaimana melalui pekerjaan saya bisa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya bisa mempermuliakan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Saya sangat bersuka cita karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang setia melayani Tuhan di gereja ini, saudara. Dan itu men-trigger saya untuk saya mau memberikan lebih baik lagi. Nah, ini pengakuan, saudara. Kalau saudara lihat, kalau saya khotbah itu, seringkali saya tuh belibet, saudara. Kenapa? Karena otak saya lebih cepat dari mulut saya. Saya pengennya cepat, tapi otak saya sampai di kalimat atau di kata keempat gitu ya, tapi mulut saya baru di kata kedua. Contohnya, fokus kepada karya agung Yesus gitu ya. Profesional misalnya. Maka otak saya udah di duniawi, tapi mulut saya baru di karya agung, sehingga belibet. Tapi ini yang saya lakukan. Tuhan, saya pengen melayani dengan baik. Makanya saya ambil kelas voice over. Di sana diajarkan tentang artikulasi, diajarkan tentang intonasi,
diajarkan tentang tone suara. Yang membuat saya kolan apa? Artikulasi. Karena saya harus mengartikulasikan, fokus kepada karya agung Yesus, bukan hal di dunia. Ya, hal di dunia. Karena saya mau fokus pada karya Allah, maka saya harus memperbaiki diri saya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita mau fokus pada karya Allah. Dengan apa? Dengan menjadi dekat. Kenapa kita bisa fokus? Karena kita punya sukacita di dalam Tuhan. Dalam istilah fotografi, saya punya Instagram fotografi. Nanti bisa dicek di profil saya. Ya, Pastor Markus mau ikut-ikutan buat, tapi ya bagusan dia sih fotonya, karena dia lebih berpengalaman. Walaupun matanya sudah plus, saudara, jadi mau fokus susah. Saya udah mulai fokus susah ya. Dalam fotografi, lensa itu ada yang namanya back focus. Nah, fokus ya ada contoh. Saya Julio saya kasih. Semisal saya mau foto Julio, mau fokuskan ke Julio, betapa Julio ganteng dan tampan ya, menurut Lianti minimal. Tetapi saya nggak bisa fokus ke Julio karena lensa saya back focus tadi. Fokusnya ke Vendo. Vendo nggak kalah ganteng dan menawan menurut Luli minimal. Tetapi itu, saudara, bagaimana caranya supaya nggak back focus lagi? Saya harus bawa ke servis dan melakukan kalibrasi lagi, melakukan adjustment lagi untuk balikin fokusnya. Nah, saya berdoa firman Tuhan hari ini membuat kita terkalibrasi lagi oleh karya agung Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Cari uang boleh? Boleh. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi suami yang baik untuk memprovide istri dan anak boleh. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena karya itu akan diselesaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Ada istilah teologi bernama already but not yet. Kita telah menerima keselamatan, tetapi not yet. Kepenuhannya kita rasakan pada saat nanti kita bersama Yesus. Karya itu akan diselesaikan, saudara, oleh Yesus sendiri. Saya pernah makan, saudara, enak banget, saudara. Makan nasi babaca Yasin. Wah, itu, saudara, perut yang ya, itu saya makan, saudara. Kalau nasi babaca Yasin tuh minimal saya nambah 2 kali, saudara. Bukan nasinya yang enak, itu jelantahnya itu loh yang enak. Kalau you know the meaning of jelantah, itu from Skotlandia itu ya. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan telepon yang harus saya angkat. Pada saat saya balik, udah nggak seenak. Saya tadi bagi cerita, saya suka potong rambut sendiri, cukur rambut sendiri. Tapi awal-awal saya beli cukur rambut yang cuma harga 60.000. Pada saat saya cukur, saudara, baterainya habis di tengah jalan. Pada saat saya cas, nggak bisa ngangkat. Bayangkan, saudara, malam itu saya nggak jadi keluar. Kenapa? Potongan rambut saya nggak selesai, saudara. Ada yang di sini tinggal dikit, di sini tinggal dikit. Gitu. Tetapi karya Yesus bukan karya yang setengah-setengah atau yang nggak selesai. Karyanya akan diselesaikan pada nanti kepenuhan kedatangan Dia yang kedua kali. Yesus menyelesaikannya, menjadikan kita setia, memampukan kita untuk hidup berkenan. Makanya kita harus percaya paket penuhnya Tuhan. Kalau ada pintu yang tertutup, yang mau kita tuju, kita tidak boleh komplain. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pintu yang terbuka, yang fits untuk kita. Sehingga kita bisa melaluinya, saudara. Suatu saat, saudara, saya mau ke mall, saudara. Kan biasa, saudara. Saya mau ke mall main HP. Tiba-tiba ada eskalatornya, kan yang ada yang turun, ada yang naik ya, saudara ya. Karena saya nggak fokus, saudara.
saya ke eskalator yang naik. Akhirnya apa saudara? Malu saudara dilihatin orang. Sedangkan itulah saudara, kalau saya terus mau memaksakan, kita nggak akan sampai, mungkin luka, balik lagi saudara, tidak sampai tujuan. Makanya kita harus bersyukur dengan pintu yang ditutup Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena Dia akan memberikan pintu yang terbaik buat kita. Sayangnya, kita seringkali nggak mengerti bahwa kita pikir pintu yang ditutup dan Tuhan jahat karena menutup pintu. Tetapi ternyata kehendak Tuhan sama kehendak manusia kitanya nggak sinkron. Sehingga apa? Kita menganggap Tuhan jahat. Yang ketiga saudara, yang terakhir, sukacita Kristus memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Di dunia ini saudara, susah orang setia, jujur, dan mampu mengasihi saudara. Tetapi Paulus melakukan hal itu di 1 Filipi 1 ayat 7-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, kata Paulus. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bahwa Paulus mempraktekkan saudara, bahwa walaupun dia masih menderita di penjara dan menunggu waktu untuk dieksekusi, dia mampu mengasihi sesamanya, mampu mengasihi sekitarnya. Dikatakan betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kalian semua. Sukacita itu membuat kita tidak egois dan mampu mengasihi. Paulus walau di penjara, walau akan dihukum mati, dia tidak egois mementingkan diri sendiri. Seringkali kita berkata, wis lah gak usah mikirin orang lain, wong awak dhewe wis mumet tok. Tapi melalui Paulus kita tahu bahwa kasih sukacita Kristus memampukan kita untuk mengasihi, untuk kita gak boleh egois, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau saya mementingkan diri sendiri dan gereja ini sendiri, jemaat di sini sudah ramai, saudara. Dari sana gini, dari sana. Tapi kan kita ada etika, ada kasih, ada melihat kebutuhan jemaat di gereja lain dan sebagainya. Kita sejatinya adalah orang yang egois yang perlu Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih dahulu mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan kerajaan Tuhan. Saya adalah orang yang mengakui, saudara, bahwa seringkali saya mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan Tuhan. Tetapi pada hari ini, mari kita mau berubah perlahan-lahan untuk lebih mengasihi, lebih mendahulukan kepentingan Tuhan dan kerajaannya dibanding kepentingan pribadi. Suatu saat ada orang datang ke saya, aku gak mau ke gereja itu lagi. Kenapa? Teman-temannya udah gak ada lagi. Dia ke gereja karena teman. Mari sebagai orang yang memiliki sukacita dalam Kristus, kita ke gereja karena kita mau bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama di hari Minggu. Kita lebih on time nonton bioskop atau ke gereja? Tadi pagi saya cerita, ada teman saya itu ya, begitu freaknya dia ya, dia nggak mau telat iklan bioskop, bayangin. Saya bilang, lah kan belum mulai. Teman-teman saya juga bilang, kan belum mulai. Nggak mau. Kita telat kalau iklan bioskopnya lewat. Wah. Kalau ke gereja, apa kita bisa on time? Nah ini perenungan-perenungan yang harus kita renungkan. Apakah hati kita sudah berfokus kepada Tuhan dan menghasilkan sukacita sehingga kerohanian kita naik, sehingga
pengenalan akan karyanya, kita sadar apakah kita bisa mengasihi sesama. Kita lebih on time nonton bioskop daripada ke gereja, tapi mau ditolong dan diberkati Tuhan nomor 1. Aku mau diberkati Tuhan. Tetapi hal-hal yang kita renungkan itu tidak pernah kita sadari. Sukacita itu membuat kita dapat terus mengasihi dengan setia. Semua jemaat Filipi mengasihi Paulus, tetapi enggak semua setia. Tetapi Paulus terus mengasihi jemaat. Salib Kristus yang menopang dan salib Kristus yang memeluk kita untuk tetap setia. Oleh sebab itu, mari kita miliki sukacita yang penuh itu. Kalau kita hanya mengandalkan sukacita yang kita miliki dan bukan sukacita Kristus, maka suami istri pasti ada masalah, tidak setia. Karena apa? Sukacitanya dilandaskan pada sukacita diri sendiri, bukan sukacita Kristus. Tadi pagi saya cerita, saya sama istri saya belum genap setahun kami menikah. Tapi rasanya ya gak kayak waktu pengantin baru. Rasanya ya gak kayak waktu kita pacaran dulu. Makin lama udah makin kayak teman. Tetapi kalau kita menuruti sukacita daging, hawa nafsu daging, maka kita tidak akan bisa mengasihi dan berkomitmen terus kepada pasangan kita. Tapi karena kita punya sukacita Kristus, kita dimampukan untuk setia, untuk berkomitmen dan mengasihi, saudara. Makanya mari kita sadar bahwa kita punya Kristus dan fokuskan diri kita kepada Kristus, maka sukacita Kristus ada dalam diri kita. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sukacita Kristus terpancar dalam kerohanian kita, dalam doa kita, dalam respon kita. Yang kedua, sukacita Kristus menyadarkan kita akan karyanya yang begitu luar biasa, yang sedang bekerja ini. Pada saat kita duduk, karya Kristus sedang bekerja, saudara. Yang ketiga, sukacita Kristus memampukan kita untuk mengasihi sesama. Kita gak akan egois lagi. Kita bisa mengasihi. Kita bisa berkata kepada pasangan kita yang mungkin ketinggalan dompet, gak apa-apa, yuk kita pulang lagi. Kita bisa berkata kepada istri-istri kita, bisa berkata kepada suami-suami yang udah siap pakai baju tinggal berangkat tiba-tiba sakit perut. Itu saya, saudara. Saya itu gak tahu udah siap baru kok kebelet ya. Baru kita gitu. Kenapa? Karena memiliki sukacita Kristus itu, saudara. Melalui pengorbanan Kristus kita belajar 4 hal. Pertama, kita memiliki sumber sukacita kekal, yaitu Yesus, yang tidak pernah akan hilang, tidak tergantung oleh kondisi. Yang kedua, kita mau dimampukan untuk tetap setia dan bersyukur walaupun keadaan tidak sesuai harapan. Yang ketiga, sukacita Kristus memampukan kita untuk mengasihi dengan tulus. Yang keempat, Kristus sendiri yang akan menyelesaikan karya agungnya dalam diri kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami dapat dikuatkan. Ajar kami untuk kami melihat bahwa kami memiliki sukacita Kristus yang membuat kami setia menteraikan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan